Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Diva Sahra dari kelompok 10 dengan NIM K021211082. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji nitrin dalam protein asam amino di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pengenalan uji. Uji nitrin digunakan untuk menentukan asam amino secara kualitatif, yang dimana peptida mengandung asam alfa amino bebas yang akan bereaksi dengan nitrin dan membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru keunguan. Namun, porlin dan hidroskoporlin menghasilkan senyawa yang berwarna kuning. Tetapi larutan albumin, gelatin, dan fenelanina membentuk warna ungu karena bereaksi dengan nitrin, menandakan ketika zat uji tersebut mempunyai gugus asam amino bebas yang dikatakan oleh Gallo di tahun 2017. Ternyata uji nitrin bukan hanya digunakan dalam metode menentukan asam amino bebas dalam protein, tetapi dipakai juga sebagai metode uji polisi dalam mengembangkan sidik jari laten di atas kertas, karton, dan beberapa permukaan berpori lainnya. Formasi nitrin yang berbeda dari pekerjaan memiliki rezim pemanas pasca perawatan optimal yang sangat berbeda yang dikatakan oleh Wiranti dan kawan-kawan di tahun 2020. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip. Tujuan uji yaitu membuktikan adanya asam amino bebas dalam protein yang dikatakan oleh Serajuddin DKK di tahun 2020. Dan yang kedua yaitu prinsip uji. Prinsip uji dilihat dari perubahan warna yang terjadi akibat reaksi nitrin dengan asam amino bebas yang semula berwarna kuning menjadi ungu. Semakin pekat warna ungu yang dihasilkan menandakan semakin banyak asam amino bebas yang terurai, yang dikatakan oleh Rifki DKK di tahun 2018. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu larutan albumin 2%, larutan gelatin 2%, larutan kasein 0,5%, larutan pepton 0,5%. Selanjutnya, reagen dan alat yang digunakan. Reagen yang digunakan yaitu nitrin sebanyak 0,1%. Sedangkan alat yang digunakan yang pertama yaitu pipet ukur atau tetes, yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit dan mengukur volume larutan pada berbagai skala. Dan yang kedua yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi sebagai tempat pengenceran atau tempat penyimpanan media. Dan yang ketiga yaitu alat pemanas atau penagas air, yang berfungsi untuk menciptakan suhu yang konstan sesuai dengan selang waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu pengukur waktu, yang berfungsi untuk mengukur waktu kejadian atau proses yang terjadi. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, sediakan 4 tabung reaksi yang bersih, lalu masing-masing isilah dengan larutan albumin, kasein, gelatin, dan pepton sebanyak 4 ml. Dan yang kedua, tambahkan 10 tetes larutan nitrin sebanyak 0,1% pada setiap tabung yang berisi larutan albumin, kasein, gelatin, dan pepton yang telah disediakan agar dapat diketahui ada tidaknya asam amino pada sampel yang diuji. Dan yang ketiga yaitu letakkan setiap larutan albumin, kasein, gelatin, dan pepton yang telah dicampurkan dengan preksi nitrin sebanyak 0,1% pada penagas air mendidih selama 5 menit agar protein dapat terdenaturasi. Molekul-molekul penyusun yang lebih kecil terputus sehingga dapat mempermudah bereaksi dengan nitrin. Dan yang terakhir yaitu amati perubahan warna yang terbentuk. Ketika tidak berubah warna maka hasilnya negatif, dan ketika berubah warna ungu atau biru maka hasilnya positif.
Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Pada hasil akhir uji nitrin untuk membuktikan adanya asam amino bebas dalam protein yang diuji melalui larutan albumin, gelatin, kasian, dan pepton yang telah dicampurkan dengan reagen nitrin, yang mana hasil dari albumin mengalami perubahan positif karena terjadinya perubahan warna ke merah muda dengan setoran putih. Gelatin dan kasein mengalami perubahan negatif karena perubahan warna yang terjadi menjadi bening. Sedangkan pepton mengalami perubahan positif karena terjadinya perubahan warna menjadi ungu pekat. Dan yang terakhir yang dimana ketika hasil sampel mengalami perubahan warna menjadi ungu biru, maka sampel tersebut telah mengandung asam amino disebabkan oleh molekul nitrin dan hidriatin yang bereaksi dengan NH3 selama asam amino dioksidasi. Dan ketika hasil uji dari larutan negatif yang dimana larutan tersebut tidak terjadi perubahan warna atau hanya berwarna bening, dalam artian larutan tersebut tidak mengandung asam amino yang dikatakan oleh Senese di tahun 2010. Kesimpulannya yaitu ketika larutan albumin, gelatin, kasein, dan pepton dicampurkan dengan reaksi nitrin akan menghasilkan positif dan negatif, yang dimana ketika hasilnya negatif tidak akan berubah warna dan tidak mengandung asam amino. Sedangkan jika hasilnya positif maka akan berubah warna menjadi biru atau keunguan karena adanya gabungan antara senyawa NH3 hidratin dan dihidrit. Tandanya larutan tersebut mengandung asam amino. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.